Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Malam ini kita masuk dalam persekutuan doa Kamis malam. Nah itu mari kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya dengan sujud dan hormat. Dan kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada malam hari ini kami boleh lagi masuk dalam jam doa Kamis malam. Meskipun masih dalam doa online, namun kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Melalui media ini kami boleh semakin dekat dan merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat membatasi, menghalangi untuk kami boleh bersekutu di dalam-Mu Tuhan. Karena itu biarlah lawatan-Mu boleh kami nantikan dan alami dalam jam doa kami pada malam hari ini. Melalui pujian, melalui firman dan doa-doa yang kami naikkan, biarlah boleh memberkati setiap kami. Dan Engkau yang terutama dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita naikkan pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat kepadanya. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita katakan sekali lagi, ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Yanti. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini sekali lagi kami boleh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Ayub pasal 31 ayat 31 hingga yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya? Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar. Pintuku kubuka bagi musafir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takut di khalayak ramai dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku.
Hendaklah Yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama, jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh tetapi onak, bukan jelai tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pembahasan Ayub kita pada malam hari ini sudah sampai pada Ayub 31 ayat 31 sampai 40 sudah terakhir pada pasal ini. Dan memang Ayub pasal 31 merupakan pembelaan terakhir Ayub yang menyatakan bahwa dirinya benar, tidak sama seperti yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya. Maka ada 6 pernyataan Ayub kalau kita membaca dari ayat pertama sampai yang terakhir. Yang pertama, kita mengingat kembali bahwa Ayub menjaga moralitasnya. Maka pada ayat yang pertama dikatakan bahwa aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara dan sebagainya. Nah, itu dia menjaga moralitasnya. Yang kedua, dia juga peduli kepada sesama, kepada janda, anak yatim, termasuk budak-budak, yaitu pada ayat yang ke-13, orang asing, musafir, ayat 31, dan juga petani pada ayat 38 sampai 40. Dan yang ketiga, Ayub juga tidak mengandalkan atau membanggakan kekayaan dunia. Emas, perak bukan menjadi andalan dalam hidupnya. Ayat 24 dan 25. Dan yang keempat, Ayub memutuskan, memastikan bahwa dirinya hanya menyembah pada Allah saja, bukan kepada yang lain. Walaupun bangsa lain menyembah matahari, bulan, tapi buat dia tidak. Itu tercatat dalam ayat 26 sampai 28. Dan yang kelima, Ayub tidak mendendam. Ia tidak bersuka cita terhadap musuhnya yang menderita. Itu tercatat dalam ayat 29 dan 30. Dan nomor 6, yang keenam adalah dia jujur. Pada ayat 33 sampai 35 dia menyatakan jika dia bersalah, dia akan mengakui kesalahannya. Tidak sama seperti Adam yang sembunyi ketika Allah memanggil dia karena dia melakukan pelanggaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ayub telah melakukan 6 hal di atas. Allah pun sebetulnya bangga terhadap dirinya. Maka tidak heran pada Ayub pasal pertama ayat 8 Allah membanggakan dia kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang sedemikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara, kita melihat bahwa memang Ayub telah menjalani hidupnya sebagai anak Allah yang benar. Dan ini sebetulnya menjadi satu konsekuensi logis bahwa setiap orang-orang yang menjadi anak Allah hidup sebagai anak Allah. Hidup yang mencerminkan Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, Allah telah membenarkan kita, maka konsekuensi logisnya kita harus hidup dalam kebenaran. Allah telah menerangi hidup kita, maka kita juga hidup sebagai anak-anak terang. Jadi jelas 6 hal di atas yang dilakukan oleh Ayub, suatu hal yang wajar dilakukan oleh seorang anak Allah. Bahkan sebetulnya Ayub itu menjadi teladan loh bagi kita ya, dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya, kita sudah dibenarkan oleh Kristus, apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Hidup sebagai anak Allah? Atau masih menikmati kebiasaan lama, sulit untuk meninggalkannya? Adakah Allah juga bangga
terhadap kehidupan kita, seperti Allah membanggakan Ayub atau Allah malah berduka karena kehidupan kita. Itu menjadi evaluasi bagi kita sekalian. Nah, saudara, masalahnya adalah pada 6 hal hidup benar yang dilakukan oleh Ayub, dipakai Ayub untuk menggugat Allah. Menggugat Allah, mengapa terjadi penderitaan atas dirinya yang tidak kunjung berhenti, yang tidak berakhir. Kapan, di mana salahku? Gitu ya. Ayub meminta Allah menjawab dia. Dan pada ayat yang ke-35 dikatakan, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Tapi kita melihat Allah tidak menjawab. Nah, saudara, seorang teolog David Atkinson mengatakan betapa lugu dan beraninya Ayub menantang Tuhan. Kendati penuh resiko. Harusnya Ayub belajar tentang jalan-jalan Tuhan yang banyak tidak ketahuinya. Artinya Allah ingin Ayub tetap taat dan tunduk pada kedaulatan Allah apapun situasinya. Dulu semasa hidupnya aman, hidupnya lancar, Ayub mampu menyatakan hidup sebagai orang benar. Tetapi sekarang ketika terjadi masalah besar, penderitaan yang terasa tidak berakhir, maka Allah ingin Ayub tetap menyatakan hidupnya sebagai anak Allah. Allah ingin Ayub tetap tunduk sepenuhnya pada kedaulatan Allah, apapun situasinya, bukan menggugatnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita juga harus hidup sebagai anak-anak Allah apapun situasinya. Justru sebetulnya di dalam kesulitan kita diuji bagaimana kualitas kita sebagai anak Allah yang hidup itu. Allah juga ingin kita tunduk dan taat kepadanya apapun situasinya. Jangan pada waktu kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, kita malah menggugat Allah. Dengan mengingat-ingat kebaikan kita, apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Salah Bapak Ibu. Aku kan sudah memberikan persembahan besar untuk gerejaku. Aku sudah melayani. Aku sudah banyak berkorban. Masa sih aku mengalami penderitaan seperti ini? Saudara, jikalau kita lakukan seperti itu, kita akan sama seperti Ayub yang mengalami kegagalan. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap tunduk pada kedaulatannya apapun situasinya. Dan tetap menyatakan hidup sebagai anak Allah. Mari saudara, kita merenungkan firman yang sudah kita dengar dengan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Bapa Surgawi, kami bersama bersahati datang kepadamu. Yang pertama kami menaikkan syukur kami atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Karyamu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa pandemi dan bahkan dalam saat-saat varian baru Omikron ini mengganas dengan banyak orang yang terpapar, dan kami boleh tetap terpelihara sekalipun mungkin di antara kami yang mengalaminya, namun kami melihat dan mengalami dan merasakan pertolongan yang daripadamu Tuhan, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pemulihan yang daripadamu. Dan kami boleh terus mengandalkan Engkau di tengah-tengah badai corona yang akan masuk pada gelombang ketiga ini. Biar akhirnya terus kami menikmati Tuhan di tengah-tengah masa-masa sulit ini akan pemeliharaanmu yang tetap nyata dalam kehidupan kami, yang tetap boleh kami alami. Dan kami karena itu bersyukur untuk segala apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Baik dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan boleh terus mampukan kami tetap dapat bekerja, dan perusahaan kami tetap berjalan, dan bahkan kami melihat mujizat Tuhan nyata, mampu kami bertahan, bahkan boleh bertambah-tambah dengan segala berkat yang daripadamu. Demikian juga untuk keluarga kami. Tuhan boleh terus pelihara, Tuhan sertai kehidupan akan keluarga kami, akan orang tua, akan suami, istri, anak-anak kami. Bahkan dalam studi mereka, sekalipun masih dalam belajar di rumah, belajar online, namun dimampukan untuk mereka tetap memiliki kegairahan untuk belajar. Hikmat yang daripada Tuhan, kepandaian yang daripada boleh dialami dan ada pada setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pemeliharaan dan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Bahkan dalam pelayanan kami, dalam gereja kami, sampai hari ini kami tetap melakukan segala aktivitas ibadah, sekalipun masih atau kembali ke dalam ibadah online, persekutuan online. Namun Tuhan, kami merasakan juga penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau yang baik. Kami bersyukur untuk segala karya Tuhan dalam hidup kami. Yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong. Kita berdoa untuk majelis dan BP bagian-bagian. Kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat dan juga untuk para orang tua kita, para lanjut usia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga bersama saat ini dalam doa syafaat kami, menyerahkan untuk gereja kami, Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun pusat, dan juga jemaat yang di Pos Cengklong. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah gerejamu di tengah-tengah masa sulit ini tetap menjadi saluran berkat dan tetap menyatakan kasih Tuhan, sehingga pelayanan kami menyentuh jemaat melalui ibadah-ibadah atau persekutuan online, dan biarlah kiranya jemaat boleh terberkati dan bahkan boleh terus bertumbuh. Iman percaya mereka tetap kuat, teguh di tengah-tengah badai kehidupan ini. Tuhan memberkati untuk majelis jemaat, para penatua dimampukan setia dengan tugas panggilan mereka di dalam periode ini untuk menjadi berkat, dan biarlah sampai pada akhir periode mereka dimampukan, dan keluarga baik istri, suami, anak-anak, orang tua mendukung pelayanan dari para penatua kami. Tuhan memelihara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Dan juga untuk setiap BP bagian, biar Tuhan memberkati untuk tetap dapat menyapa setiap anggota bagian-bagian untuk tetap bertumbuh di tengah-tengah situasi yang masa pandemi ini. Tuhan memberkati untuk biarlah setiap BP bagian kreatif dan tetap inovasi dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati juga, menyerahkan untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Di antara mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, dan mereka boleh mengalami pemulihan yang daripadamu, dan mereka diberi kemampuan kesabaran sambil menunggu kesembuhan yang daripada Tuhan, melalui minum obat dan istirahat. Tetap ada penghiburan yang daripada melalui keluarga yang terus melayani, mendampingi mereka. Tuhan memberkati juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat beraktivitas kembali, apalagi
tidak berani keluar rumah karena situasi seperti ini. Biarlah Tuhan mereka tetap diberikan ketenangan, keteduhan, sekalipun tetap tinggal di rumah bersama dengan anak, menantu, dan cucu-cucu yang mereka boleh merasakan ada penyertaan Tuhan melalui kehadiran anak, menantu, cucu-cucu mereka. Tuhan pelihara orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan dari gerejamu, Gereja Kristus Jembatan Hitam dan Pos Cengklong dengan setiap pergumulan yang ada di dalamnya. Tuhan yang hadir di sana dan Engkau yang memberkati. Yang ketiga, kita berdoa saudara untuk PAUD Cahaya Kasih. Kita berdoa supaya juga saat di tengah-tengah belajar online tetap dapat beraktivitas belajar di rumah masing-masing. Bapak Surgawi, kami juga bersama berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Kami kembali belajar online karena situasi masa pandemi ini, dan kami bertanggung jawab untuk keselamatan dan kesehatan bagi anak-anak. Karena itu kami kembali belajar di rumah masing-masing, dan biarlah karena itu Kau memberkati untuk proses belajar online ini. Untuk biarlah orang tua menerima materi pembelajaran dari para guru dengan setia, dengan sabar, mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah, dan kembali melaporkan hasil kerja, hasil belajar anak mereka ke para guru mereka. Dan begitu Tuhan memberkati para guru untuk boleh terus berikan kesabaran, sukacita, bahkan kesehatan di dalam terus mengirim materi dan terus mendampingi anak-anak belajar bersama orang tua mereka. Kau berkati juga untuk para donatur kami, orang tua asuh, para support yang mendukung pelayanan dari PAUD Cahaya Kasih ini, yang boleh sampai hari ini dapat berjalan untuk operasionalnya karena pertolongan daripada Tuhan melalui kesetiaan, kesediaan, dan kerelaan dari para donatur kami, para orang tua asuh, para pendukung untuk boleh sampai hari ini terus ambil bagian dalam pelayanan dari PAUD Cahaya Kasih. Engkau berkati untuk BP bagian PAUD Cahaya Kasih ini. Tuhan berkati untuk terus beri kepekaan dalam setiap pengambilan keputusan untuk yang terbaik bagi PAUD Cahaya Kasih. Tuhan terus mempercayakan sekolah ini, dan bahkan untuk tahun ajaran baru untuk Mei 2022 nanti dengan adanya sudah pendaftaran, dan ada beberapa orang tua yang mempercayakan anak mereka akan menjadi bagian dalam sekolah ini untuk menjadi murid, biar mereka dipersiapkan untuk memasuki bulan Mei. Kami berdoa dan berharap biarlah kiranya kami sudah kembali lagi belajar secara tatap muka. Mari Engkau berkati Tuhan PAUD Cahaya Kasih ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang keempat, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk penanganan COVID, khusus untuk varian baru Omikron ini. Dan kita juga berdoa untuk stabilitas ekonomi dan keamanan. Bapak Surgawi, kami juga bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa biarlah kiranya Tuhan terus beri hikmat bijaksana bagi pemerintahan kami. Bapak Presiden, Bapak Jokowi dengan Wakil Presiden, serta para menteri, dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam penanganan masa pandemi dengan merebaknya dengan varian baru ini. Namun Tuhan memberikan bijaksana mereka dalam setiap pengambilan keputusan untuk penanganan kasus pandemi ini. Tuhan tolong hikmat-Mu ada pada para pemimpin kami. Bapak Presiden kami beri kesehatan, dan terus Tuhan beri mereka kemampuan dalam memimpin bersama dengan para menteri dan bahkan minta di daerah-daerah hingga sampai pada tingkat kelurahan. Dan Tuhan memberkati sampai pada RW RT supaya biar ada kerjasama yang baik dengan setiap putusan dari pusat. Daerah-daerah dapat meresponnya dan akhirnya menjadi keputusan yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Berkati situasi-situasi yang terjadi saat ini, bencana-bencana yang ada, baik itu tanah longsor, baik itu bencana banjir bandang ataupun gempa bumi, gunung yang meletus. Tuhan biarlah kiranya bencana-bencana ini dapat diatasi dengan kami semua warga bangsa ambil bagian baik dalam doa maupun dalam bantuan-bantuan. Tuhan memberkati untuk situasi negeri ini dan keamanan. Saat ada banyak terjadi keonaran ataupun adanya bentrokan-bentrokan horizontal ataupun adanya kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam mengacaukan keamanan di beberapa tempat di negeri kami. Tuhan biar Engkau berkati agar aparat keamanan kami, baik TNI maupun Polri, dapat menyikapi dengan tegas dan dengan
tindakan yang tepat sehingga akhirnya boleh memberikan keamanan bagi rakyat di mana saat itu terjadi banyak sengketa. Tuhan berkati negeri ini. Terima kasih Bapak, menyerahkannya untuk stabilitas ekonomi, untuk biarlah kiranya juga dalam situasi masa pandemi ataupun ada banyak bencana alam, kehidupan ekonomi bangsa kami tetap terjamin, sehingga kehidupan kami tetap dapat beraktivitas, bekerja, dan dapat tetap belajar, dan dalam kehidupan keseharian dalam berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa untuk bangsa dan negara kami. Dan biarlah Engkau memberkati, dan juga setiap pergumulan-pergumulan setiap kami secara pribadi. Kami menyerahkan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Tuhan, Engkau hadir dan menolong dan memberikan jalan dalam setiap pergumulan kami ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa seru kami. Kami menyerahkan, biarlah dimanapun kami berada, Tuhan memelihara dan memberkati. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri pesan doa Kamis malam ini dengan doa berkat. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.